Ada pastel, ada onde-onde, ada juga risoles. Semuanya lengkap ada di Kampung Kue Surabaya. Ini masih jam 4 pagi, tapi lihat di belakang saya udah rame banget. Nanti dulu ya, nanti saya nggak kebagian yang lain. Saya mau belanja-belanja kue dulu, oke? Bu, satu ya Bu ya, langsung? Iya, Oke. iya. Matahari belum beranjak dari peraduannya, namun aktivitas di Rungkut Lor Gang 2 Surabaya ini sudah dimulai. Ada yang masih menata lapak dagangan, ada yang sudah mulai memasarkan dagangannya, ada juga pengunjung yang sudah sibuk untuk membeli aneka ragam jajanan di kampung kue ini. Kampung Kue Surabaya menjadi salah satu kampung yang sebagian besar warganya memproduksi kue-kue basah. Kampung ini sudah ada sejak tahun 2005. Awalnya, kampung kue ini didirikan oleh Khairul Mapudua sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan untuk sejumlah ibu rumah tangga yang memiliki banyak waktu luang. Nah, saya berharap pada saat itu dengan didirikannya kampung kue ya, saya melihat oh ini kalau nanti sebagai kampung kue luar biasa. Akhirnya masalah-masalah yang dihadapi itu bisa terselesaikan, terutama masalah ekonomi yang memang nampak sekali dampak dari krisis ekonomi pada tahun 98 yang tahun 2005 tetap masih kita rasakan. Kampung kue yang beranggotakan 63 ibu rumah tangga ini kini bahkan berhasil memutar omset harian hingga 20 juta rupiah. Bu Kinarti, Iya. ini kalau jualan di kampung kue ini Ibu sudah berapa lama Bu? Kalau saya yang nyusul itu 10 tahun. Dulu dampak dari pabrik yang pindah keluar, saya ikut orang-orang jualan seperti ini ya. Nah, sudah 10 tahun Bu, ini kan udah lama, udah banyak Iya. pelanggan. Biasanya kalau hasilnya itu Ibu buat apa nih? Buat kebutuhan tiap hari. Buat belanja bantu suami gitu. Tapi ya alhamdulillah hasilnya dari dulu dibandingkan dulu kerja di perusahaan sama yang gini usaha sendiri lebih enakan usaha sendiri seperti ini. Kampung kue menjadi tujuan warga Surabaya untuk berburu kue tradisional. Harga kuenya cukup terjangkau, yakni di kisaran 1.500 hingga 2.500 rupiah per buahnya. Selain untuk dinikmati sendiri, sebagian besar masyarakat yang membeli biasanya untuk dijual lagi. Biasanya ngambilnya 100 biji. Ini macam-macam kue, biasanya sekitar 50-80 kue tiap hari buat jualan di pasar Mbak, Pasar Tambak Rejo. Di kampung kue ini bisa memproduksi ratusan hingga ribuan kue untuk satu jenisnya. Nah, di sini ada puluhan jenis kue basah. Biasanya, tiap ibu rumah tangga mempunyai keahlian masing-masing dalam memproduksi jenis kue tertentu. Nah, ini saya lagi bantuin Bu Mira untuk membungkus kue panada rogut. Ini tampilannya. Nah, biasanya kalau ibu-ibu di kampung kue ini mulai beraktivitas membuat kue ini jam 10 malam sampai jam 1 dini hari. Setelah itu mereka istirahat sebentar dan jam 3 mereka kembali bangun untuk menjual kue-kue yang sudah dibuat tadi. Biasanya nih sebelum jam 8 pagi kuenya tuh sudah ludes terjual. Nah, kalau misalnya ada pesanan, tidak tidur lagi, tapi lanjut terus. Hari semakin terang, aktivitas di kampung kue pun mulai melandai, diikuti dengan nampan-nampan yang mulai kosong. Kini saatnya penjual mulai menghitung berapa hasil yang diterima. Saya tadi dari jam 4 subuh dan sekarang masih jam 5.15, ini sudah banyak yang kosong. Ini juga sisa dan itu pun masih ada pesanan. Cuan, cuan, cuan. Penghasilan kotornya ini satu hari bahkan mencapai 2,5 juta. Itu pun belum termasuk pesanan. Gimana? Mau beralih ke usaha ini? Nah, jika Anda berminat mengunjungi kampung kue ini, Anda harus siap bangun pagi. Kampung kue sudah buka sejak pukul 3 pagi. Lapak kue akan langsung ditutup jika kue sudah habis terjual, sekalipun jam operasional kampung ini sebenarnya sampai jam 8 pagi. Gea Clarissa, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.